Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal Masail Senin 2 Rabiul Awal 1442 Hijriah, 19 Oktober 2020 Miladi. Sisa uang khidmat. Masalah sisa uang khidmat ini sudah dibahas 2018 kemarin. Ada orang berkhidmat membantu temannya untuk berangkat ke luar negeri dengan mengurus tiket, paspor, dan segala macam surat-surat lainnya. Ternyata setelah semuanya beres, masih ada uang sisa. Pertanyaan, bolehkah ia memiliki uang sisa khidmat tersebut? Jawabnya tidak boleh, kecuali atas izin dari orang yang mewakilkannya, karena status dia adalah sebagai wakil. Maka jika ada sisa harus dikembalikan kepada mewakil, orang yang mewakilkannya, yang menjadikan dia wakil. Nah, ini banyak ini yang tukang-tukang khidmat itu karena ada turah-turahan begitu loh ya, lebih-lebihkan uang khidmat itulah akhirnya jadi berkhidmat. Siapa tahu ada lebihnya. Nah ini malah dia tidak boleh. Yang seperti itu harus dikembalikan kepada muwakilnya. Kecuali kalau muwakilnya sudah memberi izin, dah memiliki itu, gak apa-apa, kamu pakai aja. Nah, itu kalau sudah digitukan ya berarti sudah diberikan. Kalau orang itu khidmat ya khidmat. Kalau memang biru jasa ya biru jasa itu loh maksudnya. Yang genah itu loh. Saya itu mau menguruskan tiket kamu bisa, tetapi atau apa aja lah, bukan hanya masalah itu saja, masalah apa aja dengan imbalan ya, kira-kira ada akad-akatan yang genah gitu loh. Dengan bayaran sekian itu genah-genah. Ini khidmat sehingga dia malah cari apa itu turahan ini apa itu? Kelebihan. Nah. Masalah menolak nazar. Ada seorang Fitriyah namanya, adalah anak Pak Ghani. Pada suatu hari Pak Ghani berkata kepada anaknya, yaitu Fitriyah, katanya, jika nanti kamu sudah mengkhatamkan hafalan Qur'anmu, maka Bapak bernadar untuk mengumrohkanmu, memberi bekal untuk umroh. Setelah si Fitriyah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya, yaitu khatam, karena merasa kasihan kepada orang tuanya, maka dia menolak pemberian biaya untuk umroh itu orang tuanya, untuk mengumrohkannya. Pertanyaan, apakah perbuatan Fitriyah tersebut diperbolehkan atau dibenarkan? Ya, boleh saja dia menolak berbuat seperti itu. Kedua, apakah nadar Pak Ghani menjadi gugur sebab dia ditolak oleh anaknya? Nadarnya ditolak oleh anaknya, ya nadarnya menjadi gugur. 3. Masalah Al-Quran dalam HP atau komputer. Bagaimana hukum memegang HP atau komputer yang di dalamnya terdapat apa itu software atau aplikasi Al-Quran dalam keadaan dia itu hadas, tidak ada wudu? Jawab, diperinci, jika aplikasi tersebut dibuka atau sedang terbuka dan tampak tulisan Al-Quran, maka hukumnya HP-nya itu sama seperti mushaf, sehingga orang yang berhadas tidak boleh menyentuhnya, karena muncul di situ itu berubah jadi mushaf. Jika tidak dibuka, maka tidak tampak tulisan Al-Quran, hilang mushafnya, maka boleh menyentuhnya dalam keadaan berhadas, karena tidak dianggap sebagai mushaf. Kadang-kadang itu orang itu apa itu HP-nya itu diisi Al-Quran, mentang-mentang itu HP ambil dibuka begitu saja
padahal dia tidak dalam keadaan suci, dalam keadaan suci. Bahkan kadang-kadang kurang beradab juga sebetulnya. Kalau memang punya HP, ini bukan untuk para santri ya, ini untuk yang tidak santri sana, ya. Untuk para ustadz yang sudah nikah ini saja. Ini bukan. Ini kalau memang untuk baiknya itu kalau punya HP itu atau komputer, kalau memang itu dibuat untuk Al-Quran atau kitab, dikhususkan khusus satu aja ya untuk Al-Quran, untuk kitabnya Maktabah Syamilah, hanya untuk itu saja. Terus tidak usah dikasih nomor HP, dikasih apa sih namanya, kartu ya, nggak usah dikasih kartu, nggak usah dikasih chipnya, itu udah pokoknya khusus untuk membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi jangan, ya ini juga Al-Quran, juga HP, juga film, juga macam-macam. Jadi yang seperti itu tuh kelihatannya wallahu alam, yang saya pahami kurang adab. Ya kurang adab. Baiknya kalau punya dikhususkan. Dan itu tempatnya pun juga dikhususkan juga, karena itu macam kitab yang seperti itu. Kalaupun itu ulang ini sudah tertutup kan bukan kitab. Iya, tetapi kamu itu loh, mejanya kitab saja diduduki orang, kamu boleh enggak? Nah, itu kamu anggap saja itu HP itu kamu isi kitab, kamu buat meja itu untuk kitab, ya harus punya adab juga mejanya walaupun bukan kitab itu. Nah, jadi harus punya adab apa-apa itu yang berhubungan dengan perkara agama, itu harus punya adab. Jangan dicampur-campur. Ini satu meja untuk membaca Quran, untuk masak, baca komik, baca segala macam. Nah, ini kurang adab. Ini meja Quran apa? Ini rehal apa? Apa sih namanya? Nggak ngerti itu. Nah, itu kurang adab. Jadi meja itu pun kalau untuk membaca, untuk ngaji ya dikhususkan. Meja untuk masak ya dikhususkan. Meja untuk baca komik nggak usah ada. Nggak ada. Batu bata. Nah itu termasuk tangan, telapak tanganmu itu. Telapak tanganmu itu khusus untuk agama atau ya untuk apa? Gitu ya, maksudnya kan itu kan juga wadah juga itu ya. Ini juga jangan dicampur-campur itu. Maksud tubuhmu juga itu tubuh untuk ibadah atau tubuh untuk maksiat. Jangan dicampur-campur begitu itu. Enggak adab yang seperti itu. Nah, coba kalau dihitung-hitung kaitannya salah semuanya itu. Kurang adab ini. Ini kepala, ini jidat ini untuk apa itu, bersujud ya. Makanya dihormati jidatnya itu, jangan sampai dibuka kepalanya gundulan. Katanya ulama nggak pakai kopiah, nggak pakai apa lain. Ini kepala ulama, kepalanya seorang ulama atau seorang santri atau kepala batu. Nah, kepala batu aja lah. Kemudian juga mulut yang dibuat membaca Al-Quran, jangan dicampur-campur. Habis baca Quran lo langsung umpat. Nah, ini kan berarti padahal itu wadah untuk membaca Quran, untuk ngaji, untuk zikir. Jangan dibuat umpat-umpat. Ya kalau kita tidak salah, ternyata banyak salahnya kita. Kurang adab. Batu bata, masalah adab itu saja itu penting loh. Dulu namanya Imam Nawawi itu mencampur atau menyandingkan kitab agama dengan kitab tib, padahal kitab tib itu ya urusannya penting juga. Itu saja beliau itu jadi susah untuk menulis, untuk ngarang kitab itu susah. Kenapa otakku itu enggak jalan itu? Ada apa ya sebenarnya? Dilihat-lihat loh. Ini ternyata ini. Saya sandingkan kitab kedokteran bersanding dengan kitab agama. Ini harus ditaruh di bawah ini kitab
bagian kedokteran taruh bawah, kitab agama taruh di atas, ada tertibnya seperti itu. Ini Quran dicampur dengan ini dengan itu, lah itu berbahaya, itu kurang adab. Itu loh mungkin jadi nakal kayak seperti itu. Astagfirullah. Batu bata bercampur kotoran hewan ternak. Bagaimana hukum membuat dinding bata yang dicetak dari bahan tanah liat dan serbuk kayu yang dicampur dengan kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya seperti kotoran kuda, sapi, kambing dan lain-lain? Jawab, ini boleh saja dan dihukumi suci, dianggap suci. Boleh dan ini dianggap suci. Dan kalaupun kamu itu gosokkan tubuhmu atau tanganmu di situ itu pun juga tidak harus bersuci lagi, tidak. Begitu sudah dianggap suci. Sebagian ulama mengatakan ya, wong sebetulnya itu najisnya mau haqqo kok dianggap suci itu gimana? Yang betul itu ya makfu gitu. Tapi enggak, ini kata-kata para ulama kebanyakan mengatakan dianggap suci. Ya sudah begitu aja. Maksudnya ringan lah hukumnya, itu ringan sekali itu. Kalaupun dikatakan ma'fu pun ya tidak masalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Allahumma rahman sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala aslih sayyidina bainaka Allahumma ansur mad sayyidina Muhammad wa ala sultan nasira sallallahu alaihi sayyidina Muhammad alhamdulillah.